Sesi ketiga, Anda diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. Selamat datang pada sesi 3 kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Tahukah Anda kita diciptakan untuk hubungan dengan sesama? Bahkan Yesus pernah menyimpulkan seluruh Alkitab dalam 2 kalimat, disebut amanat agung, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah 2 tujuan pertama hidup kita. Minggu lalu kita belajar tujuan pertama, mengasihi Allah yang disebut penyembahan. Dalam sesi ini kita akan belajar mengenai tujuan kedua Allah untuk hidup kita, belajar mengasihi sesama. Allah adalah kasih dan Dia ingin agar Anda belajar mengasihi serupa dengan Dia. Jadi Dia menciptakan sebuah laboratorium di bumi di mana kita dapat mempraktekkan belajar untuk saling mengasihi. Tempat itu disebut gereja dan tugas belajar saling mengasihi disebut persekutuan. Itulah tujuan kedua hidup kita. Kehidupan Kristen tidak hanya sekedar mempercayai tapi juga kepemilikan. Allah ingin agar Anda menjadi bagian dari keluarganya yaitu gereja. Waktu kita belajar bersama, kita akan melihat bagaimana kita membangun berbagai hubungan untuk persekutuan yang dalam, memuaskan, penuh arti dengan sesama. Kata Yunani untuk persekutuan dalam Alkitab adalah koinonia, yang berarti memiliki komitmen kepada sesama seperti kepada Yesus Kristus. Itulah yang disebut persekutuan sejati, berkomitmen kepada sesama seperti kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengalami persekutuan sejati, penuh arti, serta hubungan yang dalam dengan sesama? Alkitab secara khusus menyatakan pada kita. Paulus menulis dalam 1 Timotius 3 ayat 14 dan 15, "Semuanya itu kutuliskan kepadamu. Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup. Lingkari bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana kita hidup dalam keluarga Allah? Bagaimana kita mengembangkan dan memperdalam hubungan dengan sesama orang percaya? Kalau Anda punya Alkitab, sekarang mari kita buka Roma 12 ayat 9 sampai ayat 16. Dan mari kita baca bersama-sama. Saya membaca dari versi internasional. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Pasal ini mengungkapkan beberapa karakteristik dari persekutuan sejati. Dalam pelajaran kita hari ini, kita akan melihat 5 saja. Komponen pertama untuk persekutuan adalah autentisitas. Persekutuan sejati hendaknya tulus, tidak pura-pura. Dalam persekutuan tidak memakai topeng. Ayat 9 dimulai dengan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. The New American Standard mengatakannya sebagai kasih itu tanpa kemunafikan, dengan kata lain tanpa topeng. Kata kemunafikan sering dipakai untuk aktor Yunani yang selalu memakai topeng di panggung. Dia akan ke belakang panggung, memakai topeng lain, dan keluar lagi. Mereka disebut munafik atau hipokritos karena mereka selalu berganti-ganti topeng. Paulus berkata di sini, kasih tidak memakai topeng. Kalau kita ingin memiliki persekutuan sejati, harus melepaskan topeng, jangan pura-pura. Kalau kita ingin mengasihi, harus jadi diri sendiri. Masalahnya adalah kita sering tidak sadar kalau kita sedang memakai topeng. Dalam persekutuan sejati kita membagikan perasaan kita yang sebenarnya. Alkitab mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita tidak menipu sesama kalau pakai topeng, kita menipu diri kita sendiri. Jadi langkah pertama dalam persekutuan sejati harus tulus dan mengakulah kalau Anda lemah, di mana ada dosa, Anda gagal. Hubungan yang intim dan dalam terjadi bukan dalam kegelapan, tapi dalam terang. Dalam kegelapan, kita menyembunyikan banyak hal. Kita tidak mau orang tahu kesalahan, kegagalan, atau cacat kita. Dalam terang kita terbuka dan terlihat jelas sesuai apa yang ada, juga kejelekan kita. Itu disebut autentisitas. Kalau kita hidup dalam terang kebenaran Allah, kita tidak akan mencoba menyembunyikan kesalahan kita. Jadi ada koinonia sejati.
Pelayanan pemulihan punya satu moto, bahwa kita sakit kalau kita ada rahasia. Mengungkapkan perasaan Anda adalah awal dari kesembuhan. Itulah yang disebut otentisitas. Kita cukup berkata inilah aku dan kita mengakuinya. Saya harap Anda belajar bersikap tulus dalam kelompok Anda di mana Anda bisa membagikan apa yang ada di hati, penderitaan, perasaan, dan pergumulan Anda. Cara tercepat membangun otentisitas dalam hidup dan kelompok adalah dengan mempelajari dan mengaplikasikan firman Allah. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bukan psikologi populer yang membuat kita tulus. Bukan terapi yang membuat kita tulus. Bukan perasaan sentimental yang membuat kita tulus. Tapi dengan berhubungan langsung dengan firman Allah. Kalau kita membaca firman Allah dan mengizinkannya menyentuh jiwa kita seperti yang kita coba lakukan dalam 6 minggu ini, menunjukkan pada kita di mana kita perlu bertumbuh, apa tujuan Allah, barulah kita dipaksa untuk menjadi tulus. Komponen kedua untuk persekutuan yang tulus dan dalam di masyarakat adalah sikap hormat. Alkitab mengatakan kita harus berlaku sopan, tidak saja otentik atau tulus, tapi juga sensitif terhadap kebutuhan orang. Ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dalam bahasa Yunani, kata mengasihi sebagai saudara sebenarnya adalah dua kata yang dijadikan satu. Di seluruh Alkitab hanya dipakai di sini. Arti harafiahnya adalah hubungan kekeluargaan. Dikatakan di situ bahwa kita sebagai orang percaya hendaknya memiliki kasih kekeluargaan. Persekutuan dibangun di atas sikap hormat, saling respek. Ini berarti bahwa dalam persekutuan kita memperlihatkan respek. Bahkan ketika kita saling tidak sependapat, kita bisa tidak sependapat tanpa harus bersikap kasar dan kita bisa bergandengan tangan tanpa saling mendendam. Alkitab mengatakan dalam Titus 3 ayat 2, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jadi kalau Anda ingin membangun persekutuan sejati dimanapun, Anda harus bersikap hormat pada semua orang. Ada rahasia buruk tentang kelompok kecil. Setiap kelompok kecil pasti di dalamnya ada paling tidak satu orang yang sukar. Nah, jangan lihat ke dia sekarang. Saya bayangkan pasti sekarang ini banyak yang colak-colek. Jangan berdiri dan memberikan kesaksian tentang siapa dia. Saya jelaskan siapa dia. Dia berpikir dan berkomunikasi agak sedikit berbeda dengan yang lain. Memiliki kebutuhan emosional yang khusus dan perasaan tidak aman. Memiliki tabiat yang menjengkelkan, mungkin cenderung untuk mendominasi seluruh kelompok. Punya kebiasaan yang sedikit mengganggu Anda, sedikit ganjil, sedikit aneh. Tidak bisa sepaham dengan seluruh kelompok, hanya memiliki sedikit keahlian bersosialisasi. Orang-orang semacam ini disebut PAX, perlu anugerah ekstra. Setiap kelompok biasanya memiliki paling tidak satu orang PAX ini. Nah, kalau Anda tidak langsung bisa terpikir siapa orangnya dalam kelompok Anda, jangan-jangan diri Anda sendiri. Satu masalah umum dalam kelompok kecil adalah kecenderungan untuk mencoba menyelesaikan masalah orang lain secara terburu-buru. Dan bukannya mendengarkan dulu. Biasanya kaum pria melakukan hal ini. Kita selalu mau jadi pahlawan. Saya belajar ini dari pengalaman 28 tahun pernikahan saya dengan Kay, istri saya. Kay datang pada saya dengan satu masalah. Biasanya saya dulu langsung mencoba menyelesaikannya. Sebelum dia selesai kalimatnya, saya sudah bilang, begini saja, kamu gini. Ada masalah lain? Ini selalu membuatnya kesal. Saya tidak mengerti kenapa dia kesal. Untungnya makin lama saya sadar kalau istri saya datang kepada saya dengan masalahnya, dia tidak mencari solusi. Paling tidak awalnya begitu. Dia hanya mencoba untuk memproses situasinya, bukan di dalam hati. Dia hanya ingin agar saya jadi pendengar, mengiyakan dan komentar sedikit. Yap, memang masalah itu. Baru tahu saya ada masalah yang sebesar itu. Kalau saya jadi kamu, saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Lalu dia akan merasa dikasihi dan diterima. Saya tidak memberikan solusi apa-apa. Dia tidak ingin saya memecahkan masalahnya. Dia hanya ingin saya jadi pendengar. Dia ingin saya membenarkan dia. Dia tidak ingin saya mengambil senapan lalu jadi pahlawan. Demikian pula halnya dalam kelompok kecil. Kita perlu cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Demikian firman Allah. Dan kita juga tidak cepat marah. Komponen ketiga untuk persekutuan adalah kebersamaan. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Persekutuan dibangun atas kebersamaan.
Persekutuan artinya kita saling menolong dalam suka duka. Bersama kita pasti akan lebih kuat. Kita tidak dapat menjadi seperti yang diinginkan Allah tanpa orang lain, jadi kita perlu belajar kebersamaan. Alkitab mengatakan hal ini dalam Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi persekutuan dibangun atas prinsip bahwa kita semua bekerja sama, kita lebih kuat, saling membangun, seperti beberapa utas tali, lebih kuat daripada hanya seuntai saja. Ada 3 jenis kebersamaan. Saya harap Anda tidak hanya mempelajari ini, tapi juga mempraktekannya dalam kelompok Anda setelah video dimatikan. Pertama, saling memberikan dorongan. Saya melihat satu contoh yang baik di gereja pada satu minggu pagi. Waktu saya berdoa penutup di akhir kebaktian, seorang wanita tiba-tiba menangis. Dia begitu terisak-isak tanpa kendali dengan sangat kerasnya dari tempatnya sekitar 10 baris dari belakang. Saya ada di panggung waktu itu. Semua orang mendengar dia menangis. Sebagai gembala, seluruh anggota tubuh saya rasanya ingin melompat turun dari panggung, berlari turun ke wanita itu, memberinya rangkulan dan berdoa bersama dengannya, karena pasti ada sesuatu yang saya ucapkan yang menyentuh hatinya. Lalu saya pikir kalau saya lakukan itu pasti suasana akan begitu mengharukan dan ratusan orang lain akan menangis juga. Lalu sesuatu terjadi yang adalah contoh indah persekutuan sejati. Semua orang yang ada di sekitar wanita itu, dia jemaat baru di Saddleback. Dan belum kenal siapa-siapa, seorang janda lagi. Semua orang memperhatikan dia, mengelilingi dia, dan segera membanjirinya dengan kasih. Sementara dia duduk menangis, dan seluruh gereja bisa mendengarkannya. Orang di belakang dan di depannya mulai menepuk-nepuk punggungnya. Waktu kami berdiri mengakhiri kebaktian, orang-orang yang sama ini mengelilinginya dan berbicara dengannya. Saya pikir, itu baru namanya gereja yang bertindak. Tidak seorang pun harus berkata, tolong bantu wanita itu. Semuanya spontan saja berdiri. Itulah namanya kebersamaan. Yang kedua dari kebersamaan adalah saling menghormati. Dalam Roma 12 ayat 10b, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Pernahkah Anda bermain kursi tata di kelompok kecil Anda? Mungkin minggu ini tepat untuk melakukannya. Anda tulis nama seseorang dari kelompok Anda, yang lainnya juga menulis di ujung atas selembar kertas. Lalu teruskan kertas itu ke seluruh ruangan dan setiap orang menulis. Itulah yang saya sebut belajar menghargai orang lain. Tanpa menulis nama, tulis satu frasa atau kalimat yang dimulai dengan hal yang membuatku belajar menghargai Anda adalah. Setelah semua orang selesai menuliskan komentarnya, seorang membacakan kepada individu itu. Saya dorong Anda untuk melakukan hal ini di kelompok Anda dari waktu ke waktu. Ini adalah saling menghormati. Yang ketiga dikatakan oleh Paulus adalah saling bertanggung jawab. Artinya memiliki pasangan rohani, di mana Anda dan dia saling memberi dorongan secara pribadi dalam saat teduh, dalam iman, berbagi iman, dan pertumbuhan rohani. Ini adalah orang yang cocok dengan Anda. Dan Anda berdua saling berkomitmen untuk saling menegur. Sudah hafal ayat belum? Sudah belajar Alkitab belum? Bagaimana perkawinanmu, pekerjaanmu, bagaimana saat teduhmu, dan bagaimana hidup pribadimu? Ibrani 10 ayat 24 mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau Anda memiliki seorang pasangan yang bertanggung jawab atas Anda dan juga sebaliknya, Anda akan bertumbuh lebih cepat daripada kalau Anda tidak punya siapa-siapa yang memberi Anda dorongan. Saya mendorong semua orang di kelompok ini untuk mencari pasangan rohani untuk minggu-minggu berikutnya. Komponen keempat dari persekutuan sejati dalam masyarakat adalah keramah tamahan. Roma 12 ayat 13 mengatakan, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Lingkari frasa makan bersama-sama. Perhatikan, mereka bukan hanya beribadat bersama setiap hari Minggu, mengadakan perjamuan atau bersekutu dalam kelompok kecil. Mereka juga makan bersama-sama. Itu baru kelompok yang saya suka. Kalau Anda ingin mempererat persekutuan kelompok kecil Anda, ini kuncinya. Undang orang untuk makan bersama Anda. Kalau ingin memiliki persekutuan sejati dalam kelompok Anda, undang orang makan bersama dengan Anda. Tuliskan kebutuhan Anda. Oh, jangan itu. Nah, seberapa banyak dari Anda yang setuju bahwa kelompok Anda jadi semakin akrab setelah makan bersama? Kalau setuju, angkat tangan. Mungkin Anda belum lama bergabung dalam kelompok.
Tapi kalau sudah lama bergabung dalam kelompok, siapa yang setuju? Silahkan angkat tangan bahwa kelompok Anda jadi semakin gendut setelah makan bersama-sama. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Kalau kita pelajari pelayanan Yesus, kita temui bahwa dia sering mengajar orang sambil makan. Mengapa? Karena kalau orang sedang makan, mereka santai. Tidak mungkin merasa tegang pada saat makan. Dan kalau mereka santai, mereka menjadi lebih terbuka pada kebenaran rohani. Penghalang tidak ada lagi, tidak takut-takut, lebih otentik dan lebih responsif untuk berbagi rasa. Anda perlu bercengkerama dan bermain dengan orang dengan siapa Anda ingin mengembangkan hubungan. Bukan hanya bertemu sekali, dua kali saja. Dan selain bertemu sebagai kelompok belajar, Anda juga perlu melakukan pertemuan di luar kelompok dalam acara yang lebih santai lagi. Komponen kelima dan terakhir yang akan kita lihat dalam sesi ini adalah kesatuan. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Nah, apa maksudnya kalau kita bicara tentang kesatuan? Ada dua elemen dari kesatuan sejati dan alkitabiah. Pertama adalah kesatuan tujuan, bukan kesatuan kepribadian. Allah tidak ingin kita semua sama. Anda bisa memiliki kesatuan tanpa keragaman, malah Allah senang dengan keragaman kita, mendatangkan kekuatan pada kelompok Anda. Apakah Allah ingin kita semuanya sama? Sama sekali tidak. Apakah Allah ingin kita bersatu? Benar sekali. Ada 10 kali dalam kelima pasal pertama Kisah Para Rasul dikatakan, mereka sehati sepikiran, mereka bersatu, semua bersama-sama, bersatu hati, bersatu jiwa. 10 kali hanya di 5 pasal. Kisah Para Rasul adalah contoh indah dari gereja yang penuh kuasa. Segala macam mukjizat terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul. Kalau kita memiliki kesatuan seperti dalam Kisah Para Rasul dalam gereja kita, kita juga akan memiliki kuasa. Saya perhatikan bahwa Allah bisa mengabaikan banyak hal. Dia mengabaikan program yang kedodoran, gedung yang tidak dimiliki, atau talenta yang minim. Tapi satu hal yang Allah tidak akan abaikan, yaitu ketidakharmonisan atau perpecahan. Sebaliknya, kalau gereja bersatu, pasti ada kuasa yang besar. 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kalau Anda punya buku kerja, lingkari sehati sepikir. Karena dari situlah asal mulanya kesatuan. Kesatuan juga bisa datang dari kerendahan hati. Kita perlu memahami bahwa kita tidak mengerti semua hal dan kita mengakuinya. Kerendahan hati adalah rela untuk mengakui kalau kita sudah melakukan kesalahan karena kita semua pasti melakukan kesalahan. Dan berani mengatakan 4 kata yang paling sukar, saya perlu bantuan Anda. Atau 3 kata yang paling sukar, saya memang salah. Dan 2 kata yang paling sukar, maafkan saya. Mengapa kerendahan hati begitu penting? Yakobus 4 ayat 6b mengatakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi menganugerahi orang yang rendah hati. Saya ingin agar Allah memberikan anugerahnya dalam hidup saya, Anda juga bukan? Saya tidak mau di sisi yang berlawanan. Kalau kita berperang dengan Allah, pasti kita kalah. Kita tidak punya kuasa untuk melawan Allah. Menurut Alkitab, Allah menentang orang yang congkak tapi menganugerahi orang yang rendah hati. Apa itu anugerah? Anugerah adalah kuasa agar dapat bertumbuh, diubahkan, dan menjadi apa yang Allah inginkan. Anugerah kita perlukan agar kita dapat memenuhi tujuan hidup Allah bagi kita. Hanya ada satu cara mendapatkannya, melalui rendah hati. Allah memberikan anugerah pada yang rendah hati. Kita sering membicarakan kerendahan hati. Kita semua harus rendah hati, tapi bagaimana mempraktekkannya? Bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati? Bagaimana kita hidup dengan rendah hati dalam hubungan kita dengan sesama? Pertama, kita melakukannya dengan cara menerima kelemahan sesama. Jangan mengharapkan orang sempurna, karena kita juga tidak sempurna. Kita harus menerima kenyataan bahwa mereka punya kelemahan seperti semua orang. Dengan cara menerima sesama dan kelemahan mereka, kita menunjukkan kerendahan hati kita kepada mereka. Kedua, kita melakukannya dengan cara menerima kelemahan diri kita sendiri. Bukan sedikit, saya punya banyak kelemahan. Itu semua adalah kelima komponen dalam masyarakat. Kita semua memerlukannya untuk bertumbuh dalam persekutuan sejati dan kasih. Kita rindu wadah untuk membagikan perasaan kita yang sebenarnya atau otentisitas. Perbedaan tetap dihormati atau sikap hormat. Kita didorong untuk tumbuh secara rohani atau kebersamaan. Kita menyisihkan waktu untuk bersama-sama dengan orang lain agar kita mengenal mereka atau keramahan. Dan kita menemukan dukungan untuk tujuan kita dan diterima meskipun kita punya kelemahan atau kesatuan.
Beberapa menit lagi Anda akan punya waktu lebih banyak untuk membicarakan persekutuan sejati. Mari kita tutup sesi video ini dengan doa. Marilah, tundukkan kepala. Bapa, saya berterima kasih karena saya tidak perlu menjalani hidup sendirian. Kami dibentuk untuk berhubungan dengan sesama. Engkau ingin agar kami bukan saja orang percaya tapi juga saling memiliki. Saya berdoa agar kelompok ini mengalami persekutuan sejati malam ini dan minggu-minggu berikutnya. Wadah di mana ada otentisitas, mereka bisa membagikan perasaan sesungguhnya. Ada sikap hormat di mana tetap menghormati satu sama lain meskipun ada perbedaan di dalam kelompok. Agar bertumbuh bersama secara rohani dalam kebersamaan dan saling mempedulikan, saling hormat, saling respek. Agar ini menjadi tempat yang ramah, di mana kalau ada yang melihat kelompok ini mereka akan berkata, wah mereka begitu saling mengasihi. Agar mereka satu sama lain saling mendukung dalam kelemahan mereka, menemukan kesatuan dan tujuan di dalam Engkau. Terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami. Engkau begitu mencintai kami. Engkau membentuk kami untuk satu sama lain. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sudah bersama saya dalam sesi ini. Kita akan mematikan video dan berdiskusi.